ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Shalom kakak-kakak. Adik-adik, hari ini dalam ibadah online kita ditemani oleh Kak Delima, Kak Rena, Kak Juan, Kak Anya, Kak Esrina, dan kakak kita pemusik yang cantik dan manis, kakak Adi. Apa kabar kak? Dan juga anak Sintua, anak Singo. Halo Mak. Ya. Adik-adik masih semangat ya? Masih, karena ini masih pagi dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena minggu ini kita masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ini sungguh luar biasa sekali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian KASIH. Kata sebelumnya, berdiri semua ya adik-adik ya, berdiri bersemangat. Ikuti gerakan kakak KASIH. Ayo kak. Semangat ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita mau ibadah kita ini dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu adik-adik, mari kita angkat lagu pujian Kasih Sukacita. Semangat ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Kita berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik yang terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan jujur. Tuhan tahu apa yang ada dalam relung hati kita yang terdalam. Oleh karena itu adik-adik, sebelumnya kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 178, Roma tu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk meminta kekuatan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan.
yang diambil dari buku Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Dari buku Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Beginilah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhannya mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kami undang semua untuk berdiri karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kakak harap semuanya adik-adik di rumah yang mengikuti ibadah ini mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1 dan ayat 4, Ajaib Benar Anugerah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, inilah waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu apa? Mendapat santapan rohani. Mendapat santapan rohani lewat apa? Lewat cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh kakak kita, kakak sekolah minggu, kakak Rena. Semangat ya adik-adik, ceritanya seru loh, seru sekali. Oleh karena itu adik-adik komitmen, selama mendengarkan cerita Alkitab, tidak ada yang main-main, tidak ada yang pergi-pergi, tetapi tetap duduk setia manis dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan bernyanyikan lagu. Berdiri semua dulu, berdiri. Karena lagu ini sangat semangat sekali menggerakkan seluruh anggota tubuh jiwa raga kita. Lagu apa kak? We are the Land of Love. Oke, dinyanyikan. Ayo kakak. Semangat ya, adik di rumah. We are in the land of love. We are in the land of love. We are in the land of love with Jesus. We are in the land of love. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki, when I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka. Sekali lagi. Of love, we are in the land of love. We are in the land of love with Jesus. We are in the land. Minggunya ya, Dik. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki, when I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Halo, sudah persiapkan buku Alkitabnya? Sudah dipersiapkan hatinya? Sudah? Terima kasih buat adik-adik semuanya. Halo, kita berjumpa lagi. Dah, sebelum kakak menceritakan cerita kita pada minggu hari ini, adik-adik persiapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini ya Bapa, di ibadah online ini Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami ya Tuhan, dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa buat itu semua Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan satu persatu ya Bapa, supaya kami mampu menghayati dan mendengar isi dari firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, adik-adik kami ya Bapa yang belum mengikuti ibadah online hari ini ya Tuhan, apabila mereka sakit ya Bapa, kiranya Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kesembuhan ya Bapa. Apabila mereka bermalas-malasan ya Tuhan, pada ibadah online kami ini Tuhan, kami mau ya Bapa Engkau jamah Tuhan, supaya minggu depan ya Bapa dapat bergabung lagi bersama kami Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami manusia berdosa, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami yang membuat hati-Mu bersedih, ampuni Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mau berserah kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita dulu, kita buka dulu Alkitab kita ya.
Sudah dibuka semuanya? Natsnya itu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak bacakan dulu ya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah Alkitab kita pada minggu hari ini. Judulnya adalah kasih dan damai. Halo adik-adik, kasih dan damai. Kasih berarti kita harus kasih kepada teman-teman, ya, terutama di dalam keluarga kita, yaitu kepada bapak kita, kepada mama kita, kepada kakak, kepada abang, adik, ya. Kita harus mengasihi mereka. Ya, kita harus mengasihi mereka seperti ini. Kita yaitu mengasihi. Nih, yaitu kepada orang tua kita. Ya, kita harus kasih. Kalau ada kasih, tentunya ada damai. Damai sukacita. Ya kan? Ya adik-adik semuanya, ya. Jadi kita harus ada kasih dan damai, terutama kepada keluarga kita. Tidak boleh ada perbedaan. Baik di antara teman-teman, kita juga tidak boleh bermusuhan. Begitu juga dengan kayak seperti di sekolah. Tentunya kita berbeda agama, berbeda suku bangsa. Kita harus kasih dan damai terhadap teman-teman kita, yaitu di sekolah, ya. Mungkin ada di sekolah minggu sudah merindukan untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah kan? Iya, sama dengan teman-temannya yang lain. Makanya kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini atau corona ini dijauhkan dari dunia ini, supaya kita bisa bersekolah lagi dan bertemu bersama teman-teman kita, ya kan? Nih, seperti ini adik-adik sekolah minggu, ya kan? Kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, tetapi kita tetap satu, ya. Adik-adik sekolah minggu, sama sepertinya kita umat Kristen, ya. Kita harus ada kasih dan damai. Sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita harus ada kasih dan damai. Ya, seperti seia sekata, seperasaan, ya. Mengasihi saudara-saudara. Kita harus penyayang, harus rendah hati. Tidak boleh berkelahi. Baik di rumah kalau misalnya ada mainan sesama adiknya, jangan berebutan. Ya, tetapi saling berbagi kepada adik, kepada kakaknya, ya. Misalnya pada saat belajar online, ya kan, mungkin ada orang tua kita yang tidak mampu untuk membeli HP lebih dari satu, ya kan. Pada saat belajar tidak boleh berkelahi, jadi harus berbagi sama adik, sama kakaknya pada waktu untuk belajar online. Jadi harus saling menyayangi, ya. Kemudian tidak boleh juga membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus baik, ya. Kita harus mengasihi,
ya, mengasihi. Ada kan dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Seperti ini. Kita tidak boleh berkelahi, ya, tidak boleh bercaci maki. Tapi kita harus saling mengasihi. Tidak boleh balas dendam, ya, tapi kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, ya, baik kepada teman maupun kepada adik-adik, ya, seperti ini. Kalaupun ada misalnya kesalahan, kita harus memaafkan, ya, kita harus memaafkan kepada teman, kepada adik-adik. Ya, tidak boleh mengejek, mencaci maki, tidak boleh, ya, kita harus saling menghargai, ya. Kemudian tidak boleh juga berkata-kata yang tidak baik, ya, itu tidak baik, itu berarti mencaci temannya, itu tidak boleh adik-adik sekolah minggu, ya. Harus kita baik kepada temannya maupun kepada adik-adiknya, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi stop untuk berkata kasar, tidak boleh berkata kasar kepada adiknya, kepada teman-temannya. Sama seperti Rasul Petrus, ya, dia selalu hidup kasih dan memelihara, ya, kepada kita. Kita mau seperti Rasul Petrus, ya, adik-adik, ya. Kemudian untuk adik-adik kakak semuanya, kita harus sopan kepada yang lebih besar, ya. Kita harus lebih sopan. Kita harus mengasihi mereka, ya. Tidak boleh berkata yang tidak baik. Kita harus mendengarkan perintah orang yang lebih besar dari kita, ya. Kalau misalnya disuruh sama orang tuanya, misalnya bekerja di rumah, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya memang tidak bisa, ya kita bilang sama mama kita atau sama orang tua kita, tidak bisa, jangan dilawan. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan yang seperti itu. Kita harus mendengarkan kata orang tua maupun kata orang yang lebih tua dari kita. Seperti itulah Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, ya. Sama seperti lagu KASIH, kita harus kasih, harus damai. Ya, adik-adik, ya. Itulah mungkin yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, ya. Sebelumnya mungkin nanti ada aktivitas yang diberikan oleh kakak sekolah minggunya. Tolong dikerjakan ya adik-adik, ya. Baik horong 3, baik horong 2, baik horong 1 maupun balita. Tolong dikerjakan ya Dek-dek, ya. Kalau sudah dikerjakan, baru difotokan, kirim ke kakak sekolah minggunya. Paling lambat itu hari Selasa jam 9. Jadi jangan terlambat. Kalau terlambat, resikonya tidak ditampilkan sama kakak sekolah minggunya pada saat ibadah sekolah minggu. Mungkin itulah yang bisa kakak sampaikan kepada adik sekolah minggu. Ayo persiapkan persembahannya, ya. Jangan lupa persembahannya kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengar dari isi firman-Mu yaitu tentang kasih dan damai. Kami mau ya Bapa, di antara kami sekeluarga, di antara kami dengan teman, di antara kami dengan saudara-saudara kami, Tuhan, kami saling kasih dan damai. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkatinya Bapa untuk memperluas daripada kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa, ampuni Tuhan agar kami layak menjadi anak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik kakak masih standby kan di tempat masing-masing? Ya, tadi kita sudah mendengarkan santapan rohani
yaitu cerita Alkitab. Di mana cerita kita kali ini menegaskan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Oke adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan persembahan. Persiapkan dulu persembahan di tangan kanan. Jangan dirumungkan ya adik-adik ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi. Kali ini adik-adik coba lihat. Nah, ada kawan-kawan kita di sini. Ini namanya Mak Becky. Semangat adik-adik. Nah, kawan-kawan pecinta ini aja semangat lu mau bernyanyi buat Tuhan. Adik-adik juga harus lebih semangat. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri dulu. Karena kali ini lagi kita sungguh gembira. Oke? Kita angkat lagu pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo kak. Semangat joget ya. Becky. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian.